Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini dan berikan jempolnya agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, mensubscribe, membagikan channel ini dan memberikan jempolnya, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham GOLD, GOLD, yang bernama Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli saham GOLD. Ini hanyalah sebuah paparan mengenai saham GOLD untuk dapat kita analisa bersama-sama. Jadi, Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dahulu bernama Golden Retelindo Tbk atau GOLD. Sebenarnya didirikan dengan nama PT Bima Nuansa Cempaka tanggal 8 November 1995. Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk berkantor pusat di Mutiara Building, lantai 2, Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, maka ruang lingkup dari kegiatan GOLD adalah antara lain bergerak dalam bidang jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain. Saat ini kegiatan usaha utama GOLD dalam penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Sebelumnya GOLD bergerak dalam bidang manajemen perdagangan retail dan pengelolaan mall, termasuk di dalamnya department store dan pengelolaan ruang sewa komersial untuk berbagai tenan seperti toko buku, supermarket, food court, restoran, salon, pakaian dengan merek dagang Golden Truly. Jadi Golden Truly ini adalah sebuah department store besar pada masa jayanya yang nggak kalah prestisius dibandingkan Matahari pada masa keemasannya. Dan kalau kita lihat, saat ini GOLD sudah berpindah bidang usaha dari yang tadinya di perdagangan retail dan pengelolaan mall menjadi bidang infrastruktur telekomunikasi. Kemudian kalau kita pindah ke harga sahamnya sendiri, maka GOLD saat ini adalah sebuah perusahaan dengan harga saham 208 dengan market cap yang cukup kecil, hanya 265,67 miliar rupiah. Dengan kalau kita lihat hari ini mengalami penurunan 2,8% atau 6 poin. Kemudian kalau kita lihat secara historis, sebenarnya GOLD ini sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia, yaitu tepatnya sejak 7 Juli 2010. Dan kalau kita lihat dari deretan pemilik sahamnya, maka saham masyarakat di dalam GOLD ini sangat kecil, hanya 5,46%. Dengan pemegang saham terbesarnya adalah Tower bersama Infrastruktur Tbk sebesar 51,09%. Tower bersama Infrastruktur Tbk ini juga melantai di pasar modal Indonesia dengan nama Tebik. Kemudian PT Amanda Cipta Persada memiliki 21,93%. Kemudian PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk memiliki 13,05%. Dan PT Mulia Sukses Mandiri memiliki 8,47%. Kemudian dari jajaran direksinya, komisaris utamanya diduduki oleh Bapak Helmi Yusman Santoso
dengan direktur utamanya adalah Paulus Ridwan Purawinata. Gold sendiri pada tahun ini berhasil mencatatkan EPS 11 dan juga terjadi pertumbuhan baik secara Q-on-Q maupun secara Y-o-Y. Dan total penjualan dari gold saat ini adalah 19,62 miliar dengan aset 359,44 miliar, dengan liability 34,92 miliar, ekuitas sebesar 324,52 miliar, dengan net profit sebesar 7,06 miliar rupiah. Kalau kita lihat, book value per share dari gold adalah 254, sehingga ini menghasilkan price earning ratio atau PER sebesar 18,91 kali dan PBV 0,82 kali. Secara valuasi, gold ini masih bisa kita kategorikan cukup murah. Yang cukup menarik adalah net profit margin dari gold sendiri yang cukup besar sebesar 35,98% dengan return on equity atau ROE sebesar 4,35% dan ROA atau return on asset sebesar 3,92%, dan hutangnya yang sangat kecil hanya 10,76%. Jadi debt equity rasionya hanya 10,76%. Salah satu yang membuat gold ini menjadi kurang menarik atau negativity-nya adalah 5 tahun terakhir ini tidak pernah terlihat gold ini membagikan dividen. Jadi secara valuasi cukup murah, profitabilitas cukup bagus, nyaris tanpa hutang, tapi tidak pernah membagikan dividen. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga gold sendiri, sebenarnya secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, price range dari gold ini adalah yang terendah di 149, sedangkan yang tertinggi adalah di 240. Jadi kalau kita lihat secara year to date, sebenarnya harga saham gold sudah tidak bisa dikategorikan murah. Tapi kalau kita lihat dari rentang harga 5 tahunnya, harga termurah gold selama 5 tahun sama di 149, tapi harga tertingginya ada di 750. Jadi kalau kita lihat dari harga 5 tahunannya, gold masih sangat-sangat murah. Dan kalau kita lihat investor asing secara 1 bulan ini memang tidak ada masuk ke dalam gold. Tapi kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang, investor asing mencatatkan beli bersih atau net foreign buy sebesar 325 juta rupiah. Demikianlah sedikit insight mengenai saham gold. Dengan positifnya adalah valuasi yang cukup murah, tidak terlalu murah tapi cukup murah, profitability-nya cukup bagus, nyaris tanpa hutang. Negativity-nya adalah tidak pernah membagikan dividen dalam 5 tahun terakhir, dan secara year to date harganya sudah tidak bisa kita kategorikan murah, walaupun secara 5 years masih kita kategorikan cukup murah. Apakah Anda ingin mengambil saham gold ke dalam watchlist Anda, atau malah Anda ingin membuat trading plan atau investment plan-nya? Kami serahkan kembali kepada Anda. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik berikutnya dari carakaya.id.